Menggapai keberkahan di tanah berkah. Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153.564 km persegi merupakan provinsi terluas di Indonesia saat ini dengan jumlah penduduk 2.669.969 jiwa. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 136 kecamatan, dan 1.576 desa kelurahan. Wilayah yang cukup luas ini didiami beragam agama dan suku, yang didominasi suku Dayak yang hidup rukun saling berdampingan, dengan menjunjung tinggi falsafah Humabetang, yang artinya hidup rukun dan damai dalam keberagaman di suatu tempat, yang disebut Humabetang atau rumah panjang. Saat ini Kalimantan Tengah dipimpin pasangan Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo, yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 25 Mei 2019. Sebelumnya Haji Sugianto Sabran pada masa jabatan pertama berpasangan dengan Habib Ismail bin Yahya untuk masa jabatan 2016-2021. Sejarah tidak mungkin berbalik hulu. 2 periode masa jabatan Haji Sugianto Sabran telah menorehkan abdi dan baktinya, serta telah mewakafkan dirinya untuk membangun bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah penuh keberkahan. Upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan dengan berbagai inovasi. Meskipun dalam perjalanannya menghadapi berbagai kendala, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negeri mulai tahun 2020, hingga bencana banjir, kenaikan BBM, dan inflasi. Faktanya pendapatan daerah Kalimantan Tengah mampu merangkak dari 3,548 triliun tahun 2016, sedangkan pada Desember 2023 mampu mencapai 6,502 triliun lebih. Capaian pendapatan daerah itu pun sejalan dengan peningkatan APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang melesat bagai busur panah. Pada tahun 2016, APBD Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar 3,2 triliun lebih. Sedangkan tahun 2023, APBD Provinsi menyentuh angka 6,5 triliun lebih. Mengusung visi Kalteng Makin Berkah, yang artinya bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Visi tersebut merupakan amunisi dan semangat yang kuat dalam membangun dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki. Membuka keterisolasian daerah, membangun SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam adalah fokus perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan adalah salah satu upaya membuka keterisolasian daerah dan menjadi daya ungkit utama perekonomian. Panjang jalan kondisi mantap yang menjadi kewenangan provinsi sebelum tahun 2016 adalah 1.100 km. Saat ini telah bertambah menjadi 1.218,63 km. Begitupun halnya jembatan sepanjang tahun 2016 hingga 2023 telah terbangun sepanjang 8.190 meter. Saat ini di bidang infrastruktur telah dilakukan terobosan-terobosan strategis melalui program multi-years, peningkatan ruas jalan untuk membuka isolasi daerah, seiring dengan pembangunan jembatan, irigasi, pengembangan pelabuhan udara, dan pengembangan pelabuhan laut. Di bidang pendidikan, difokuskan pada bantuan sosial fungsi pendidikan kepada putra-putri Kalimantan Tengah yang berprestasi dan kurang mampu. Dari tahun 2016 hingga 2023 telah disalurkan 64,2 miliar peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya pembangunan gedung SMA, SMK, dan SLB sebanyak 1.996 bangunan. Dan saat ini tengah dipersiapkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang modern dan terintegrasi.
Dalam rangka peningkatan kualitas SDM menyongsong Ibu Kota Negara Nusantara, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan membangun universitas unggulan di Palangkaraya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Gagasan ini tidaklah berlebihan. Luasan wilayah Kalimantan Tengah yang begitu besar harus dibangun pusat-pusat pendidikan yang memadai. Dengan demikian, aksesibilitas pendidikan Kalimantan Tengah tidak lagi tergantung pada pendidikan di luar Kalimantan Tengah. Makin meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga berdampak pada usia harapan hidup. Usia harapan hidup pada tahun 2016 adalah 69,57 tahun. Sedangkan pada tahun 2023, usia harapan hidup 73,54 tahun. Begitupun angka kematian bayi, 8 orang per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Tahun 2023 turun menjadi 6 orang per 1000 kelahiran hidup. Akan halnya kematian ibu terus menurun. Tahun 2023, 211 orang per 100.000 kelahiran. Untuk meningkatkan pemerataan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, akhir tahun 2022 telah mulai dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kelas B di wilayah Barat, tepatnya di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, untuk mendukung sistem rujukan perseorangan yang efektif dan efisien dan berkesinambungan untuk wilayah Barat. Wujud komitmen Gubernur Kalimantan Tengah di bidang layanan kesehatan telah menginstruksikan agar seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kalimantan Tengah tidak boleh menolak masyarakat tidak mampu, karena seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Implementasi instruksi tersebut diantaranya, pasien tidak mampu dilayani rata-rata 4.000 setiap tahun di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Saat ini telah dilakukan kerjasama dengan 3 rumah sakit rujukan nasional, yaitu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Sektor koperasi mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2015, jumlah koperasi sebanyak 3.076 unit, meningkat menjadi 3.696 unit pada tahun 2023, dengan 2.992 unit koperasi aktif dan 75.278 pelaku UMKM. Sektor ini mampu survive di tengah pandemi COVID-19 dan pada tahun 2021, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 20,3 triliun rupiah. Seiring dengan itu, digitalisasi koperasi dan UKM Tangan Berkah atau TABE mendorong percepatan pemulihan sektor ekonomi. Pengembangan pasar bagi produk pelaku usaha IKM kerajinan khas Kalimantan Tengah, Sentral Borneo Souvenir, menjadi salah satu ujung tombak promosi yang selanjutnya dikembangkan sesuai era digitalisasi, melahirkan toko kaltemberkah.com. Sementara itu, sektor pariwisata difokuskan pada pengembangan destinasi wisata dan pembangunan baru. Pada tahun 2016, sektor ini hanya mampu menyedot wisatawan domestik dan mancanegara sebanyak 844.626 orang. Hantaman pandemi COVID pun membuat sektor ini sempat ambruk. Dengan berbagai upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk penyelenggaraan event kebudayaan, akhirnya dapat bangkit kembali. Hingga pada September 2022, kunjungan wisatawan melampaui target, mencapai 1.083.819 orang dan 1.803.774 orang pada tahun 2023. Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempersiapkan pengembangan destinasi wisata Sebangau. Taman Nasional Sebangau sudah menjadi daya tarik wisatawan yang cukup populer, namun dirasa perlu untuk meningkatkan perannya sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya populer, tetapi mampu memberikan kontribusi lebih secara ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan yang terencana dan komprehensif,
sebuah konsep ekowisata yang modern tanpa kehilangan kearifan lokal yang membumi. Sumber daya alam Kalimantan Tengah yang melimpah haruslah mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Sebut saja kekayaan di sektor pertambangan mineral dan batu bara clear and clean aktif di Kalimantan Tengah. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 305 IUP atau izin usaha pertambangan. Proses penataan IUP aktif ini melalui proses penelitian dan penelaahan yang komprehensif, yang mana pada tahun 2016 terdapat 1007 IUP tumpang tindih. Realisasi PNBP terus meningkat. Tahun 2015 hanya 531 miliar, sementara tahun 2023 telah mampu menembus angka 12,5 triliun lebih. Apabila bicara sektor perkebunan, kelapa sawit mencapai luasan 1.890.799 hektar, karet 441.894 hektar, kelapa dalam 37.039 hektar, kakao 2.888 hektar, kopi 2.366 hektar. Sebuah kekayaan alam yang melimpah. Selain mampu memproduksi 6.015.359 ton CPO per tahun atau berkontribusi 25,3% terhadap produksi CPO nasional, sektor perkebunan lainnya juga sangat potensial, sehingga dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan. Akan halnya sektor perhutanan juga turut mendorong pertumbuhan perekonomian dengan industri aktif sebanyak 93 perusahaan dengan kapasitas 2.374.542.000 meter kubik serta serapan bahan baku sebanyak 4.700.000 meter kubik. Pemanfaatan hasil hutan telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Rata-rata 731 miliar per tahun, dan sebagai daerah penghasil, Kalimantan Tengah menerima dana bagi hasil SDA kehutanan rata-rata 246 miliar per tahun. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan bila nawaitu, langkah dan perbuatan menjadi satu tarikan napas dan satu tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Program Strategis Nasional Food Estate yang dipercayakan pemerintah pusat untuk dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang semula diragukan banyak pihak, faktanya program ini berjalan baik dan berhasil, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Cita-cita besar untuk membangun lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bukan hanya isapan jempol belaka. Food Estate telah melahirkan secercah harapan. Keberhasilan itu tampak di depan mata. Saat ini masyarakat setempat pun merasakan geliat perekonomian yang tumbuh dengan terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini menjadi impian dan harapan warga. Seiring dengan hal tersebut, upaya pemenuhan dan pemerataan jaringan telekomunikasi, khususnya area blind spot tahun 2021 hingga tahun 2022, Kalimantan Tengah dialokasikan hanya sebanyak 174 BTS. Namun berkat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya telah dibangun sebanyak 519 BTS sepanjang tahun 2021 hingga 2023 yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian, blank spot di Kalimantan Tengah masih tersisa 343 titik. Yang diharapkan pada tahun 2024, Kalimantan Tengah sudah merdeka sinyal. Pemulihan ekonomi di tengah pandemi menuntut inovasi dan gagasan yang mampu mematik perekonomian bangkit. Gagasan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengembangkan potensi sektor perikanan dengan mengembangkan Dream Estate atau kawasan klaster tambak udang Faname di Kabupaten Sukamara adalah gagasan yang brilian. Dengan luasan area 40,17 hektar dan proyeksi produksi sebanyak 2 juta ton udang setahun dengan nilai 102 miliar 60 juta rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 1.350 orang.
Saat ini infrastruktur sudah rampung 100%, terdiri dari 4 klaster dan 72 buah kolam. Percepatan pengembangan tambak udang Faname haruslah diinisiasi dan difasilitasi pemerintah sehingga memiliki daya picu yang kuat dan cepat, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik petani udang itu sendiri dan masyarakat setempat pada umumnya. Optimalisasi pemanfaatan alur sungai agar pelabuhan-pelabuhan strategis khususnya Pelabuhan Truk Sampit di Kabupaten Kota Waring Timur dan Pelabuhan Batanjung, Kabupaten Kapuas bisa fungsional dengan maksimal akan dilakukan penggerukan beberapa titik dangkal, termasuk penyiapan aksesibilitas menuju dan dari pelabuhan, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Hal yang sama dilakukan terhadap pengembangan pelabuhan Laut Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau untuk menunjang food estate di Kalimantan Tengah. Dan pada tahun 2021 telah diselesaikan pembangunan 7 dermaga sungai di Kabupaten Kapuas dan 6 dermaga sungai di Kabupaten Pulang Pisau. Di sisi lain, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat kehidupan rakyat diimplementasikan melalui program pro kerakyatan. Di antaranya peningkatan persentase rumah layak huni sepanjang kurun waktu 2017 hingga 2022. Program bedah rumah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 15.529 unit melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, serta program perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 54 unit pada tahun 2022 dan 85 unit pada tahun 2023. Kehidupan dan kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah terpelihara dan terawat dengan baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun menyalurkan bantuan hibah keagamaan secara proporsional kepada semua pemeluk agama di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021, bantuan pengelolaan sarana dan prasarana spiritual serta fasilitas kelembagaan bina spiritual sebesar 64,3 miliar lebih. Kemudian ditingkatkan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 315 miliar lebih. Lalu bagaimana di sektor birokrasi? Reformasi birokrasi adalah sebuah tuntutan dan keniscayaan dalam perubahan pola pikir dan sistem pelayanan, khususnya pada aparatur ASN dalam pelayanan pemerintahan maupun pelayanan bagi masyarakat. Tahun 2015, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya memperoleh nilai D atau kurang. Satu lompatan besar pada tahun 2022 berhasil meraih predikat B. Hal tersebut sejalan dengan penilaian indeks survei kepuasan masyarakat yang terus meningkat dan memperoleh nilai 85,26 pada tahun 2022. Dilengkapi dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai B berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2022. Kemampuan manajerial birokrasi tidak terlepas dari penekanan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang secara terus-menerus dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman dan peningkatan profesionalitas. Dan yang terpenting adalah setiap kemampuan ASN harus berpijak pada akhlak yang membumi. Untuk itu, perlu niat dan langkah bersama dalam membumikan Kalteng berakhlak penuh dengan keberkahan. Profesionalisme birokrasi, ketaatan terhadap ketentuan, kemampuan menjalankan prosedur yang benar, tidaklah berlebihan jika Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah menyematkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 9 tahun berturut-turut dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Capaian tersebut berbanding lurus dengan komitmen transparansi terhadap keterbukaan informasi publik. Setelah 4 tahun, akhirnya Komisi Informasi Pusat menyematkan kategori informatif terhadap keterbukaan informasi publik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2 tahun berturut-turut
2022 dan 2023. Tak terlepas dari perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membenahi serta membangun bangunan ikonik dan monumental sebagai provinsi penyangga ibu kota negara Nusantara, Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi adalah gerbang dan merupakan wajah Kalimantan Tengah. Gagasan Gubernur Kalimantan Tengah untuk membangun ikon Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya adalah gagasan cerdas dan akan menjadi tonggak sejarah untuk generasi masa datang. Saat ini Bundaran Besar Palangkaraya telah direnovasi, yang nantinya menjadi ikon atau landmark Kota Palangkaraya yang monumental, megah dengan tanpa menghilangkan kearifan lokal. Bundaran Besar bukan hanya berada di jantung Kota Palangkaraya. Sebagian ahli menyebut bahwa Bundaran Besar adalah center of the world. Tempat bersejarah Tugu Soekarno yang menyatu dengan Jembatan Kahayan akan ditata kembali dengan konsep modern, dilengkapi dengan pembangunan waterfront city. Penataan ini tentu saja akan berdampak pada sektor wisata dan ekonomi kreatif yang akan tumbuh bersama. Begitu pula dengan Bundaran Mahir Mahar, ditata kembali sebagai monumen selamat datang di Kota Palangkaraya. Pandemi belum berakhir. Masalah baru muncul seperti penyesuaian harga BBM hingga inflasi. Masyarakat kehilangan mata pencaharian dan daya beli masyarakat sangat rendah. Kondisi itu hingga menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi kedua urutan inflasi secara nasional pada bulan September dan November 2022. Berbagai upaya telah dilakukan dengan masif, mulai dari pasar murah, pasar penyeimbang, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, hingga gerakan menanam cabai dan bawang, gerakan memanfaatkan lahan dan pekarangan untuk menanam tanaman produktif jangka pendek. Akhirnya upaya-upaya tersebut membuahkan hasil, sehingga pada bulan Desember 2022 hingga Desember 2023, Kalimantan Tengah mampu keluar dari 3 besar inflasi nasional, masuk pada 10 provinsi inflasi terendah secara nasional. Bercermin dari pengalaman dampak dari hantaman inflasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah telah menginstruksikan kepada Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah bahwa pada tahun 2023 dan seterusnya wajib mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing secara memadai dan cukup untuk membangun ketahanan pangan di daerah masing-masing agar memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tangguh jika terjadi inflasi. Untuk Kalimantan Tengah yang bermartabat, sejarah pun telah bersabda. Haji Sugianto Sabran, nahkoda kapal yang bernama Tambun Bungai, telah berlayar bersama rakyatnya menuju pulau penuh keberkahan, mewujudkan cita-cita besar Kalteng makin berkah.